Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Eldiani, biasa dipanggil Gita. Saya mahasiswi Politeknik Setialaan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan daerah atau Perda. Baiklah, yang pertama, pengertian Perda. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota, disadurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, peraturan daerah terdiri menjadi dua, yaitu Perda Provinsi. Perda Provinsi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Perda Kabupaten Kota. Perda Kabupaten Kota disebutkan pula dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas pembentukan peraturan daerah. Pembentukan perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Selanjutnya, materi muatan peraturan daerah. Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika memang diperlukan, ketentuan peralihan jika memang diperlukan, dan ketentuan penutup. Selanjutnya, mekanisme pembentukan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah atau Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota.
Raperda yang disiapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD, sedangkan Raperda DPRD dan gubernur atau bupati wali kota disampaikan oleh pemimpin DPRD kepada gubernur atau bupati wali kota untuk disahkan menjadi perda. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama, Raperda tersebut disahkan oleh gubernur atau bupati wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan gubernur atau wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan. Selanjutnya, jenis-jenis peraturan daerah. Jenis peraturan daerah yang pertama ialah peraturan mengenai pajak daerah. Merupakan salah satu jenis peraturan yang diperbolehkan oleh negara untuk dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan mengenai pajak ini penting untuk dibuat oleh pemerintah daerah, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari negara dan juga daerah. Jenis peraturan daerah yang kedua yaitu peraturan mengenai restribusi daerah. Restribusi daerah ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas penggunaan fasilitas bersama seperti jalan, taman, air, dan lain sebagainya. Kondisi satu daerah dengan daerah yang lainnya tentu berbeda, sehingga peraturan mengenai restribusi daerah penting untuk dibuat dengan semestinya. Yang ketiga, peraturan mengenai tata ruang daerah. Dalam mengatur pemerintahan di suatu daerah, tentu terdapat aspek tertentu yang sangat penting bagi keteraturan dan ketertiban di daerah tersebut. Pengaturan mengenai tata ruang merupakan suatu hal yang penting, mengingat bahwa tata ruang menentukan bagaimana lalu lintas daerah akan terjadi, bagaimana akses rakyat terhadap perangkat daerah, dan lain sebagainya. Jenis peraturan daerah yang keempat yaitu peraturan mengenai APBD. APBD ialah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di dalamnya terdapat rencana atas akan seperti apa suatu daerah dijalankan selama 1 tahun ke depan. Di dalam peraturan ini, pemerintah dengan harus secara cermat merencanakan APBN-nya. Pengawasan atas APBD ini merupakan salah satu tugas dan fungsi DPRD. Yang kelima, rencana program jangka menengah daerah. Salah satu jenis peraturan daerah yaitu Rencana Program Jangka Menengah Daerah atau RJMP. RJMP merupakan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama jangka menengah, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun. RJMP ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Jenis peraturan daerah yang selanjutnya yaitu peraturan mengenai perangkat daerah. Pemerintah daerah berhak untuk mengatur segala hal yang berkenaan dengan lembaga pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Pengaturan mengenai hal ini penting, mengingat setiap perangkat daerah harus diberikan pedoman akan tugas dan fungsinya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.